Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wetalam belinya duit. Yang jawab salam pulang dari sini nemu duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Saudara Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Ketua DMI Kecamatan Karangtengah Al-Mukarram Kiai Rahmul Husain KG beserta jajarannya, para hujaj, para tokoh masyarakat, para guru, para asatidz, Bapak RW, Bapak RT yang saya tidak sebutkan satu-satu, para pengurus DKM Masjidul Amin yang baru, para jamaah, para hadirin hadirat jamaah yang Allah muliakan. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia, hidayah, inayah dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kanjeng baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Izinkan pada kesempatan malam hari ini saya mewakili dari segenap pengurus DKM Masjidul Amin periode 2025-2027 yang baru saja dilantik. Doakan kami semuanya, mudah-mudahan kami istiqomah, mudah-mudahan kami amanah untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas amanah yang telah kami terima, dan mudah-mudahan kita sama-sama untuk memakmurkan masjid kita yang tercinta, yaitu Masjidul Amin, di mana pada malam hari ini kita peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa pelajaran-pelajaran daripada peringatan dan hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami informasikan bahwa sebelum dilantik ada beberapa yang sudah mengurus kegiatan. Yang saat ini sudah dikerjakan adalah tentang pengecatan daripada Masjidul Amin yang sudah dilakukan dari lantai 2, itu sudah dilakukan pengecatan, dan insya Allah akan turun ke bawah untuk bisa supaya targetnya itu sebelum Ramadan pengecatan itu sudah diselesaikan sebagai salah satu untuk menambah kenyamanan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa selesai dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik untuk semuanya. Hadirin hadirat jemaah yang Allah muliakan, nanti sebelum menyambut bulan suci Ramadan, kami pengurus dan para jamaah pun mohon maaf atas segala kehilafannya, dan mudah-mudahan nanti Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, di mana Ramadan ini insya Allah remaja di Krina akan membuka bazar Ramadan yang sudah terdaftar. Ada beberapa yang sudah terdaftar sebagai peserta dalam mengisi bazar-bazar. Jadi nanti para jamaah, ibu-ibu, kalau mau ditakjil kalau saya jauh-jauh, nanti insya Allah ada bazar Ramadan di halaman Masjidul Amin. Kita ramaikan masjid kita bangun dan kita dukung daripada ekonomi keumatan khususnya yang berada di masyarakat Pulau Santri. Dan sebelum Ramadan nanti kita pun ada acara pawai Ramadan menyambut kegiatan bulan suci Ramadan dan hari Habibur Ramadan Alhamdulillah biasa dan mi'raj. Mudah-mudahan bagian daripada kecintaan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tidak panjang malam, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Pertama, terima kasih atas kehadirannya. Kedua, mohon maaf kalau dalam acara ini banyak kekurangannya. Mewakili dari panitia, kalau ada kekurangan dalam hidangan, makanan, tempat dan sebagainya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan bersama-sama tadi sambutan dari Ketua DPR Masjidul Amin oleh Ustaz Syahri. Baik, untuk meningkatkan acara selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang insya Allah akan kita lantunkan oleh kita Al-Ustaz Abdul Rajab SPDI. Padanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وقال
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا kita salawat dulu ya, biar kita mendapat khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله Baik, demikian dari Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan tadi lantunan amal tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan khususnya yang membaca mendapat firman dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yang mendengarkan mendapat limpahan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, acara yang kita tunggu-tunggu telah kita nantikan. Alhamdulillah, guru kita, penceramah kita, Ustaz Uci, dan
dulu. Kalau dari jauh sampai ke Masya Allah. Ya, kita dengarkan bersama-sama tausiah Mu'ayyid Hasanah peringatan Isra wal Mi'raj besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Sofyan Ishaq SPDI. Padanya kami persilakan dengan segala Aidul Jabal Masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قدما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا هو. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram wal Mu'azzam yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap para alim ulama kita, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat kita, aparatur pemerintah yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi hidup dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama-sama kita muliakan ketua DKM beserta jajaran pengurus, mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, bukan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh jamaah kaum bapak, ibu, anak-anak remaja, santriawan dan santriawati yang hari ini hadir, mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di tempat ini dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diangkat penyakit kita, dilapangkan rezeki kita, dan dilunasi
utang kita. Amin ya rabbal Alamin. Mas senang Mariani kalau giliran utang kencang banget aminnya. Model si Ida, si Yuli itu bener banget ya. Kalau didoain utangnya lunas, aminnya paling kencang. Ini malam minggu apakah kayak malam Senin? Ini malam minggu apa hanya banget kayak malam Jumat? Mukanya udah pada riak-riak, matanya udah pada ngantuk. Tapi kalau kira-kira kalau di depan tuh dangdut ngantuk gak? Tuh emang mati emang begitu. Kelakuan mati begitu, giliran duduk di majelis taklim lantas baik ngantuk, lantas baik ngantuk, lantas baik ngantuk. Giliran di depan dangdut ganggus ngantuk kagak, melek iya, pulang kagak, mundut iya, tahu betul. Tahu kita mah pakai bahasa Betawi ya Pak, pakai bahasa Betawi ya Pak, karena memang saya mah bicara darah saya adalah orang pondok wujud pondok lahar. Engkong saya adalah kong dasar, nyai saya nyai sipol. Usut buntut kencang saya. Cuma yang saya terbawa apa saya ke kampung Gagak Larangan. Tiganya juga sama bahasanya orang baik, orang baik. Pakai bahasanya baik. Jadi asli ibu pondok wujud pondok bahar, bapak saya asli kampung Gagak, yaitu Kiai Haji Abdul Karim. Jadi saya nggak bisa pakai bahasa orang comrek, kita cukup pakai bahasa kampung aja. You understand? You understand? Santri aneh banget bukan? Lapar ya? Tenang, Indomie soto. Pokoknya santri masa makan Indomie udah paling hebat. Namanya juga Sun sinar matahari. Tiga, berarti kalian punya tiga cahaya, tiga surya. Yang pertama cahaya untuk dirimu, cahaya untuk keluargamu, dan yang ketiga cahaya untuk masyarakat dirimu. Kalau dirimu sudah bisa kau terangi dengan cahaya ilmu, maka rumahmu bersama ayah dan bundamu bisa jadi kau cahaya tengah rumah tangga orang tua. Ketika rumahmu sudah kau sinari dengan cahaya ilmumu, masyarakat sudah ngerti lu pintar, lu kagak, lu punya ilmu, lu kagak. Begitu tahu kau punya pondok atau kau anak santri, masyarakat tahunya begini doang. Benar kan? Tahunya begini doang. Kan itu pondok. Mana sih hasil pondok? Mana? Tuh. Masyarakat nggak mau tahu lu di pondok belajar, kamu di pondoknya belajar atau tidak, pinter atau tidak, mereka tidak tahu. Masyarakat tahunya begitu kamu pondok keluar, yang ditagih bagi mereka adalah ilmu. Makanya saya pesan jangan jadi alun-alun. Bukan tidur dulu itu la ilaha illallah. Ini hari ini malam kita mengadakan acara Isra wal Mi'raj. Pada guru saya itu sahabat itu guru saya Pak. Nih sahabat itu guru saya. Makanya saya ngomong ada ngeri-ngeri dikit. Sehat-sehat. Ini malam kita mengadakan acara Isra wal Mi'raj. Ketahuilah bahwa Isra Mi'raj
yang diawali dengan pembedahan dada Rasulullah. Saya ambil ini dari kitab karangan Sayyid Ahmad Al-Maliki Al-Asari, bahwa di sana dikatakan sebelum Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan, datanglah malaikat Jibril membawa amanah dari Allah untuk membelah dada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dadanya Rasulullah dibelah, diambil hatinya lalu dicuci dengan air zam-zam. Dibersihkan Rasulullah hatinya agar apa? Agar tidak ada sebuah penyakit yang dapat mengotori hatinya baginda Nabi besar kita Muhammad. Penyakit apa itu? Satu, penyakit ujub, riya, sum'ah, takabur, iri, dan dengki. Ini pelajarannya nanti bisa kita ambil buat kita. Makanya orang yang pulang umroh, orang yang pulang dari tanah suci, rata-rata bawa air. Cuma ada kesalahannya. Apa kesalahannya? Mintanya urusannya rezeki dulu. Asal mau minum begini, bilangnya, ya Allah, jadikan rezekiku rezeki yang mengalir seperti mengalirnya air jam-jam. Emang apa sih Bu lantas doanya begitu? Bu, tidak, pilih Mariani, Masna, Mariam. Mengapa doanya begitu mulu? Coba ganti sekali-kali ya Allah, jadikan air zam-zam ini air yang dapat membersihkan hatiku yang kotor, yang terkadang masih ada ujub, masih ada riya, masih ada sum'ah, masih ada kesombongan. Aku minta jadikan air zam-zam ini air yang dapat membersihkan hatiku dari penyakit-penyakit ini. Pernah nggak ngomong begitu? Orang belakangan cuma orang pokoknya duit, wah itu si bencana lagi hahaha. Kali-kali bilang ya Allah, jadikan air zam-zam ini air yang dapat mensucikan hati hamba. Karena Rasulullah itu dibersihkan hatinya karena ingin bertemu Allah. Tidak boleh orang yang bertemu dengan Allah membawa sifat ujub, membawa sifat riya, membawa sifat sum'ah, bahkan tidak boleh membawa sedikit pun kesombongan. Jadi pelajarannya sebelum Nabi di Isra dan di Mi'raj kan dibersihkan dulu hatinya. Pelajaran yang bisa kita ambil apa? Ketika kita hendak melakukan sholat, ketika kita ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah dalam sholat, maka perintahnya dua, apa? Yaitu bersihkan diri kita dan segala najis yang menempel pada diri kita. Betul? Betul? Yang kedua, kita diperintahkan untuk berwudu. Bagian wudhu kita bersihkan, tapi jangan lupa niatnya jadikan air wudhu ini air yang dapat membersihkan hatiku dari berbagai macam penyakit hati. Karena masih banyak orang yang sholat bawa kesombongan, masih banyak orang yang sholat menghadap kepada Allah, tapi ujub, riya, sum'ah, bahkan takabur. Kita angkat yang pertama, ujub. Apa dia ujub? Ujub
Ujung. Gua lupa tuh dia kayak mau tanya. Ujung. Bu, ujung apa ujung? Dua seragam. Ujung itu bangga diri. Ada orang yang sholat bangga dengan sorbannya, bangga dengan kokohnya, bangga dengan sarung BHS-nya, bangga dengan badan Qur'annya, sampai bangga dengan minyak wangi. Sebelum sholat yang pakai dulu 1000 malaikat. Begitu ditanya, tadi minyak wangi apa? Mahal. Lu mau mampu? Ada nggak orang yang sombong dengan minyak wangi? Ada nggak? Ada yang di sini orangnya. Baru ditanya timbang minyak wangi sombongnya, naudzubillah. Baru timbang ditanya minyak wangi ujungnya bangkanya, naudzubillah min dzalik. Ini minyak wangi mahal, lu orang sanggup belinya, gua asli beli di Mekah. Begitu juga minyak wangi bagus, wanginya enak, sombong. Apakah itu orang pantas menghadap Allah dengan membawa sifat kebanggaan dengan segala minyak wanginya? Mohon maaf, Allah tidak mau bertemu dan berjumpa dengan orang yang suka bangga diri dengan segala fasilitas yang dia miliki. 1, 2, 2. Apa? Riya. Apa itu riya? Senang dengan pujian. Masih banyak orang yang dari rumah pengen jalan ke masjid, tujuannya mah katanya sholat, tapi masih banyak yang pengen dipuji sebagai ahli ibadah, pengen dipuji bajunya, pengen dipuji jubahnya, pengen dipuji baca Qur'annya, bahkan pengen dipuji dengan segala penampilannya. Ada orang bilang di sini orangnya. Begitu dia merasa keren pakaian, buka pada depan. Kata yang sholat pagi, sholatnya busuk banget. Udah selesai pagi, sholatnya keluar dua ahli ibadah. Orang yang sholat membawa riya, mohon maaf, Allah tidak akan mau bertemu dengan orang yang riya dengan segala fasilitasnya. 3, sum'ah. Yang ketiga, sum'ah. Apa itu sum'ah? Ketika orang ini tidak mendapatkan pujian, ketika orang ini tidak dapat pujian dari orang lain, dia senang, dia gemar muji-muji dirinya sendiri. Rabi sholat maghrib kokoh di depan, tadi kokoh di depan, ngemunteng ngalor hidup kita mulai terucap dari seorang lain. Ngomong-ngomong, Bang Rudi itu sekarang cakep banget ya BAS. Cakepan juga semua. Masih ada orang yang suka puji dirinya sendiri, ada? Ada orang tipikal begitu, ada? Dapat dipastikan orang kampung gelap. Kalau ada orang yang senang dengan pujian, bahkan suka muji-muji dirinya, bajunya, sarungnya, sorbannya, petiknya, gelarnya, dapat dipastikan orang ini tidak akan mau dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak mau memandang orang yang suka muji-muji dirinya sendiri. 4. Saya jangan 7 aja. Apa? Takabur, kesombongan. Orang yang punya sifat sombong pasti pengennya dipuji,
pasti suka bangga diri. Yuk kita tarik. Kalau ada orang yang sholat bawa sifat ujub, ria, sum'ah dan takabur, hendaknya bersihin dulu hati. Karena Allah tidak mau bertemu dan berjumpa dengan orang yang punya penyakit ini. Paham? Paham? Siapa yang sadar diri, dia akan tahu yang pantas ujub itu hanyalah Allah, yang pantas riya hanyalah Allah, yang pantas sum'ah hanyalah Allah, bahkan yang pantas sombong cuma berarti benar kata Allah. Siapa orang yang ingin mengambil jubah kesombonganku, mengambil selendang kesombonganku, maka kata Allah akan dilemparkan mereka ke dalam api neraka. Berarti syarat orang untuk beribadah kepada Allah sebelum sampai pada wudu, bersihkan dulu hati dari sifat itu. Yang kedua, begitu Rasulullah dibersihkan hatinya, baru Rasulullah disuruh berwudu. Nah, siapa yang pengen sholat, maka syarat sah sholat itu adalah wudu. Udah selesai wudu, rapi, baru kata Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj adalah perjalanan suci yang diciptakan oleh Sang Maha Suci, yang dipilih Nabi yang suci dan disucikan oleh Allah. Berangkatnya dari tempat yang suci ke tempat yang suci, menuju Sang Maha Suci, dan pulang membawa perintah yang dapat mensucikan diri kita. Sudah paham loh? Sudah paham loh? Saya ulangi. Bu, Isra Mi'raj perjalanan suci yang diciptakan oleh Sang Maha Suci, dipilih Nabi yang suci dan disucikan. Berangkatnya dari tempat suci yang disucikan, menuju tempat suci yang disucikan, dan menuju kepada Sang Maha Kesucian, pulangnya membawa perintah yang dapat mensucikan diri kita, yaitu sholat. Makanya ayatnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan diri jiwa seorang hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatnya dari mana? Dari Masjidil Haram. Begitu Rasulullah sampai di Masjidil Haram, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad. Jawab, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Muhammad, sholatlah 2 rakaat di Masjidil Haram. Apa pelajaran buat kita? Usul, Supriyadi, Iwan, Rudi, kalau masuk ke rumah Allah, sholat tahiyatul masjid dulu. Jangan langsung lantas duduk, tapi di masjid duduk. Ini mau ngapain? Rasulullah begitu sampai Masjidil Haram, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, sholatlah dulu 2 rakaat. Apa itu namanya? Sholat tahiyatul masjid, penghormatan, memuliakan rumahnya Allah. Maka siapa yang masuk rumah Allah jangan langsung dengkok, sholat dulu 2 rakaat. Kan udah dulu, betul nggak? Tapi sholat tahiyatul masjid, Rasulullah sholat 2 rakaat.
Pelajarannya apa? Kemanapun kita jalan, dimanapun ada masjid, maka masuklah dengan dalam keadaan suci dan masuklah dengan sholat 2 rakaat dulu, supaya apa? Perjalanan kita diberkahi oleh Allah. Karena kata Allah, alladzi barakna haulahu. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah perjalanan yang diberkahi oleh Allah. Maka siapa orang yang hidup berjalannya dari masjid ke masjid, maka dapat dipastikan orang ini hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang orang yang hidup tidak boleh jauh dari masjid. Kita tidak boleh meninggalkan masjid. Kita tidak boleh lari dari karena hidup dan mati kita akan dibawa ke masjid. Ini ada orang hidup kalau mau ke masjid, giliran udah setruk, ribet kalau main masjid. Ini ada Pak tetangga saya masih sehat, main gaplek mulu di pos, mancing mulu, mancing. Sholat kagak, ke masjid kagak, begitu kena stroke, pagi dijemur, siang dimasukin kayak ayam bakok. Begitu melihat orang pulang dari masjid, Pak, apa kata dia? Nyai, apa kata dia? Pak, doain saya ya, nanti kalau saya sehat saya mau ke masjid. Kemarin lagi sehat main gaplek mulu, lagi sehat mancing mulu, ke masjid kagak, sholat kagak, begitu sakit minta didoain supaya sembuh, nanti baru ke masjid. Pertanyaannya, apakah kalau kita ke masjid menunggu sembuh dulu? Apa iya kita ke masjid menunggu diazab dulu? Apa iya kita ke masjid nunggu apa itu namanya? Sakaratul. Apa dia nunggu begitu dulu bawa ke masjid? Itu mah bukan ke masjid, yang ada nunggu dibawa ke masjid. Islam Mi'raj adalah linuriyahum min ayatina, sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka siapa yang sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, berangkatlah hidupmu dimulai dari masjid ke masjid. Mulailah subuh di masjid. Nanti berangkat sampai kerjaan, zuhurnya di masjid. Balik pagi kerja, sholat asarnya di masjid. Pulang ke rumah, kalau keburu sholat lagi di masjid. Nanti isya balik lagi ke masjid. Orang yang tidak pernah hidupnya jauh dari masjid, pasti alladzi barakna haula, dapat dipastikan orang ini hidupnya lebih berkah daripada orang yang tidak pernah ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Dari sini kita kemana? Naik ke mi'raj. As-sholatu ala mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Rasulullah, ini saya ambil dari kitab Sahih Muslim. Walaupun banyak yang mengutip dari kitab Bukhari Muslim, saya kutip dari kitabnya Sahih Muslim. Rasulullah begitu mi'raj naik ke langit satu, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini kita ambil pelajarannya buat kita apa? Begitu Rasulullah ketemu Nabi Adam, Rasulullah bertanya dengan malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah itu? Itu adalah bapaknya seluruh manusia. Mengapa beliau nengok ke kanan senang, nengok ke kiri sedih? Akhirnya ditanya, ya Adam, mengapa kalau nengok ke kanan kau kira senang? Kenapa kalau nengok ke kiri kau sedih? Jawab
cucu Adam yang ke surga apa yang ke neraka. Kalau ingin ke surga, jadilah anak cucu Adam yang beriman, jadilah anak cucu Adam yang bertakwa, yang patuh tunduk kepada Allah. Maka apa kata Nabi Adam? Semoga anak cucuku semuanya mendapatkan syafaat dari Mulia Muhammad. Amin ya Rabbal alamin. Langsung naik. Ada satu makom yang ditinggal yang tidak disamperin Nabi Muhammad, yaitu makomnya Nabi Musa. Makomnya Nabi Musa dilewati, Nabi Musa menangis. Ya Muhammad, secara penciptaan memang engkau pertama dan engkau juga yang terakhir, tapi dalam wujud yang nyata bagaimanapun aku senior. Ingat Bapak Ibu, Nabi Musa itu nabi yang terkenal tukang protes, tapi Allah senang dengan Nabi Musa yang tukang protes. Kenapa? Kalau yang protes orang soleh dapat dipastikan berkah dan barokah. Kalau masjid ini ada ustaz yang tukang protes atas ketidakbenaran, maka dapat dipastikan ustaz itu orang yang hidupnya berkah dan barokah. Dan yang kedua, masjid ini akan diberkahi oleh Allah. Contoh, ada aki-aki, ada emang suaranya udah bebek, udah ganti. Jangan lantas dipakai baik. Udah ganti, udah kurang pantas. Ini masjid gede, banyak tamu dari luar. Apa nggak ada anak muda yang mumpuni sampai aki-aki disuruh aja? Ini jangan sampai kayak aki-aki di kampung Ganda, aki-aki sial dan kalah. Mana? Di kejadian Pak, ada bocah suaranya enak. Kata tuh bocah gini, Bang Haji, saya ada yang ajar. Marah Pak, memang tuh doang itu saja. Sebelum anda gua duluan, sebelum lu hidup gede gua duluan, sebelum lu saya gua duluan. Aki-aki sengke. Ada di sini yang kita aki sengke ada. Gua aing biar cepet sadar, langsung gua. Begitu dia ajan Pak, ya begitu ajan dongeng, ngomong ditawain pikir banting Pak. Remaja lo, gua ketawain. Dan dia menawain juga wajar, orang lu aki-aki sengke, kan ada anak muda sorry. Akhirnya apa? Katakanlah ketua DKM, katanya KM tadi ada persediaan. Wah, gua juga bisa. Badi memang bisa, tapi badi bukan ini gantian. Baru Pak mau mulut minggir, begitu dipegang yang ada anak muda yang dapat. Allahu Akbar. Orang dekat-dekatnya enak. Itu kalau besok saya dipakai bilang begitu diganti apa kata dia? Begitu doang bel udah bisa tuh hati-hati sengke. Makanya di masjid ini jangan sampai ada hati-hati sengke. Ribet. Kalau masih ada anak muda yang mumpuni dan yang tua-tua turun, sadar juga. Oh ya, gue udah tua, udah cukup. Ajar 2 tahun dan kasih anak muda. Enak gak kalau orang tua yang bilang? Orang tua bijak enak gak? Orang tua alim enak gak? Tuh. Tapi kamu juga sadar deh. Kalau mau aja ini dulu, jangan orang baik. Kita bukan diomelin sama kaki-kaki. Besok gak balik lagi ke masjid.
Aki-aki boleh gede adatnya, tapi anak muda kemudian lagi begitu diomelin biasa mau balik lagi. Ada pak anak muda kan ajan salah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, diomelin langsung kata gitu. Bang besok mau mati gelap balik lagi sini. Itu anak muda. Kita kata kali aki-aki lebih gede adatnya, ternyata anak muda gedean lagi adatnya. Ada yang begitu anak muda? Ada anak muda yang begitu? Itu dia yang berjaga tuh, ekor baik. Tuh mereka kalau diomelin besok otak ke masjid, wah bermakut di situ, ngolok-ngolok bawa di semua. Hati-hati, hati-hati. Akhirnya apa? Ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya singkat. Dia jam 11 lagi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ucapkanlah salam kepada ayah andamu Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau adalah abul anbiya, bapaknya para nabi. Maka ucapkan salam. Begitu ucapkan salam, Rasulullah ceritakan, emang tipikal Nabi Ibrahim tenang, slow, santai, bukan kayak Ibrahim sini. Dia langsung naik. Apa kata Nabi Ibrahim? Lanjutkan perjalanan menang. Lanjut tuh, beliau langsung ke Sidratul Muntaha. Singkat cerita, dapat perintah sholat 50 waktu. Begitu turun dipantengin sama Nabi Musa. Nabi Musa protes, ya Muhammad, harusnya mampir dulu. Kan Nabi yang cuma bisa ngomong dengan Allah saya, yang lain gak ada yang bisa ngomong. Makanya julukan saya Nabi Kalamullah, Nabi yang bisa bicara dengan Allah. Dapat apa tadi? Setelah berjumpa dengan Allah, dapat perintah sholat 50 waktu. Ingat, ini para habaib nggak senang kalau bahasanya Nabi Muhammad disuruh keluar. Sebenarnya bukan disuruh, karena Nabi Muhammad itu Nabi yang terkenal dengan akhlak dan adabnya yang mulia. Kata Nabi Muhammad, bagaimanapun Nabi Musa senior, pantas kalau aku mendengarkan apa yang disampaikannya. Dan terjadilah dialog. Kata Nabi Musa, kayaknya kalau 50 waktu umatmu gak sanggup. Umatku saja yang badannya gede-gede, tenaganya besar-besar, gak sanggup jalanin itu. Ya Muhammad, coba dia pikir-pikir. Ngobrol nih. Dengan segala kearifan kebijaksanaan Nabi Muhammad, dia juga dah. Akhirnya kata Nabi Musa, coba minta kearifan dan kebijaksanaan Allah, pasti dikurangi. 9 kali ulang balik Nabi Muhammad, turun dari 5 waktu. Kata Nabi Musa, kita lagi tidak malu. Pelajarannya apa yang dapat bisa kita ambil? Pak, kalau minta pada Allah, jangan pernah malu. Dan jangan pernah setengah-setengah. Mintalah pada Allah berkali-kali. Karena Allah senang kepada hamba-Nya yang suka meminta-minta berkali-kali padanya. Satu. Yang kedua, Allah senang pada hamba-Nya yang kalau dia meminta sambil ngerengek atau meringis. Tahu ngerengek? Ngerengek tahu ngerengek? Ngerengek tahu Pak? Sambil meringis ngerengek itu Allah senang banget. Akhirnya singkat cerita, dapatlah perintah sholat 5 waktu. Saya duduk lagi. Harusnya di sebelah kanan saya meja ini ada air, ada gelas, gitu. Cuma ada cilai, orang pada enggak, Ustaz, bukan orang enggak, orang ngeroin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Lu udah dibayar 1 juta, panjul main. Lagi pada diam baik, punya bakar main. Kebokuran itu. Ulang.
Ya Rasulullah salam alaik Ya Rabbil Alai wal Hakim Anta sayyidi wa ta'alamin Ya Laylatul wal Jami Anta sayyidi ala jami Ya Laylatul
kamu tuh tadi serang karena malas dan capek, betul nggak? Kita padahal sudah siapin 300 ngapain kamu? Saya biasa, karena saya pernah jadi pemain handball. Kalau saya lagi drama, tim aku saya suruh kiringin saya kasih duit 300. Tapi karena dia malas-malas jadi cepet. Terang-terang guys, kita sama-sama makan bro, makan aja, oke? 200. Oke? Apa tadi bahasanya? Berapapun kita hidup, berapa puluh tahun kita hidup, kalau kita tidak sholat, tidak ada guna. Biar kata kita sedekahnya ratusan triliun, biar kata kita ahli puasa, ahli zikir, tapi kalau nggak sholat, mohon maaf, orang yang sedekah pun nggak sholat, sedekahnya hanya bagaikan buih-buih di lautan yang tidak ada manfaatnya. Biar kata dia puasanya rajin, tapi kalau nggak sholat, puasanya ditolak, sedekahnya ditolak, puasanya ditolak, hatinya ditolak. Bagi orang yang tidak sholat 5 waktu, apa sholatnya tentunya? Wajib. Sholat itu wajib, saking diwajibkannya, gak mampu diri. Apa bu? Duduk. Gak mampu duduk, kaki cuma pulas, berbaring, Maria. Itu lagi, gak mampu diri, gak mampu duduk, gak mampu berbaring, isyarat dulu. Udah gak mampu dengan isyarat, baru disolatin. Ustaz saya pergi, tetap sholat. Kalau perginya pakai bus, sholatnya bisa dijamak, betul? Wudhunya bisa dibersih. Ustaz saya perginya pakai pesawat, tetap sholat. Ibu pergi umroh, tetap harus sholat. Tapi kalau di pesawat itu tidak ada air, ingat nih, yang baru pergi umroh. Kalau di pesawat tidak ada air, jangan coba-coba tayamum, karena tidak sah orang yang bertayamum di dalam pesawat. Karena syarat orang tayamum pakai debu, dan di pesawat kan nggak ada debu. Tahu-tahu main ditempelin dari kambing. Lah mana debunya? Syarat orang tayamum dengan debu. Lah sekarang debunya nggak ada, apakah sah tayamum? Ini saya dapat mulai nanti satu malam sampai dari ternyata begitu saya dari kami kata ada debu, kata wali sampai dari lalu ngaji di mana kata ada debunya, lu main tayamum aja. Terus bagaimana kalau tidak ada tayamum tetap sholat tetap? Bagaimana? Sholat dihormati waktu sholat kamu dengan jalan menghormati datangnya waktu sholat. Nanti sampainya di Jeddah, sampainya di Cina, sampainya di Thailand, kodoklah sholatnya yang tadi kamu kerjain cuma dengan jalan menghormati datang waktu sholat. Cara niatnya usolli zuhri arba'a raka'at mustaqbil qiblati qada'an lillahi ta'ala. Jadi sholat itu mau bagaimana keadaannya tetap wajib sholat. Bagaimana pelaku yang meninggalkan sholat? Yauma yunfaku bis-suri fata'tuna afwaja. Nanti tatkala ditiupnya sangkakala, itu manusia dalam perut bumi diangkat, datang hari berbangkit. Si pelaku meninggal sholat, dapat informasi dari malaikat Jibril dari neraka bahwa nanti datang hari berbangkit. Orang yang suka ninggalin sholat dengan
seperti seekor binatang babi yang berwarna hitam dan berbau busuk. Saya ulangi. Itu sahabatnya nanya, siapa sahabat kami? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, apa balasan bagi orang kampung pulang yang kagak sholat lantaran anjing, lantaran main gaplek, lantaran main FM, lantaran main Mobile Legends, sampai tidak sholat? Apa balasannya? Balasannya nanti wujudnya ketika datang berbangkit, wujudnya akan seperti seekor binatang babi yang berwarna hitam dan berbau busuk. Apa azabnya ya Rasulullah? Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka Saqar sampai ditanya oleh penghuni surga, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Lam nakun minal musallin, aku dulu adalah orang yang tidak sholat. Maka orang yang tidak sholat harus tahu, inna awwalul layli hasabul ibad. Sesungguhnya amal yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri jiwa seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Siapa yang baik sholatnya, maka akan baik amal-amal yang lainnya. Siapa yang buruk sholatnya, maka akan buruk amal-amal yang lainnya. Biar kata sedekah rajin, puasa rajin, umrah rajin, haji rajin. Kalau tidak sholat, mohon maaf, haji, umrah, sedekah, puasa ditolak. Saya tanya orang sini, pengen selamat gak dari azab kubur? Pengen selamat gak dari azab kubur? Jawabannya adalah muhabbatus sholat. Jadilah orang yang senantiasa menjaga sholat. Karena orang yang menjaga sholat akan selamat dari azab kubur. Lalu bagaimana sholat yang benar? Kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi nyata-nyatanya ada orang sudah sholat, hatinya masih dengki, hatinya masih iri, masih suka lihat, masih suka sum'ah. Apa yang salah Ustaz? 5 yang salah. 1, mungkin celana dalamnya haram. Lalu dia belajar celana dalam. Guru saya Kiai Haji Romli Mukni Dongkar, beliau itu salah satu ulama fikih, ulama yang senantiasa menjaga kewaraan dalam dirinya. Beliau itu setiap sholat selalu ganti celana dalam beda orang sini. Dari subuh dipakai sampai asar. Nah kita kagak tahu ketika dia bangun. Betul Pak? Rentan sekali. Makanya kata mu'alim Kiai Haji Romli Mukni, kita itu kudu punya sifat wara. Apa itu wara? Wara itu adalah sifat kehati-hatian, ketelitian. Kata Rasulullah, malam nakun wara. Siapa orang yang hidup tidak punya sifat wara, batalul ardi khairul lahu biha. Siapa orang yang hidup tidak punya sifat wara, maka tinggal di dalam bumi lebih baik daripada di atas bumi. Sayyidina Ali bertanya, mengapa begitu ya Rasulullah? La imana lahu bi qalbihi, karena tidak ada keimanan ketakwaan dalam hatinya. Maka kalau sholat kita pengen diterima, coba benahi celana dalam kita dulu. Takut ada najis yang nempel. Orang kentut udah semuanya bunyi, udah semuanya angin, kadang ada campuran. Benar nggak? Ini kita bicara pikir, karena sebelum kita sholat kita pikir dulu, kita benerin. Mulut perut, ada yang kentut sambil pegangan, hati-hati. Ternyata dia kentut ada barengannya. Apa? Kembang-kembang lubang belakang. Begitu kita tidak sadar bahwa
Cepirit, jangan cepirit. Teman tuh bahasa tuh cepirit. Kagak pertama bilang gue banget kalem. Ngomong aja ngecek, kan begitu, betul? Ustaz, celana dalam saya bersih, kubur saya bersih, kubur saya bersih. Oke. Dua, air. Air kita, sudahkah kita wudhu dengan air yang suci mensucikan? Ataukah justru air kita cuma sampai pada suci? Wudhu pakai kopi boleh nggak? Wudhu pakai susu boleh nggak? Wudhu pakai teh boleh nggak? Boleh. Apa sebab boleh? Boleh wudhu pakai kopi, pakai teh, pakai susu. Cuma nih, itu air suci, tapi tidak mensucikan. Boleh wudhu pakai kopi kan berhubungan semua. Tapi boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi sayang, cuma sampai pada suci. Tapi kopi teh susu tidak mensucikan. Yang boleh itu airnya suci mensucikan. Yang ketiga ada orang yang wudhu pakai air musamas. Apa itu air musamas? Ini lagi musim panas. Itu toren kejemur. Begitu kerannya dibuka airnya panas. Makruh hukumnya langsung dipakai buat wudhu. Kata Nabi, siapa orang yang berwudhu dengan air yang hangat, hukumnya makruh. Tapi boleh, boleh. Cuma makruh. Ustaz, airnya benar. Dulu ada air yang kelihatannya halal, tapi arah mana? Air tetangga. Nah, maksud air tetangga bagaimana? Kita mau berangkat ke masjid, begitu rumah tetangga ada keran main dihidupin, main wudhu. Itu air subhan yang belum jelas halal dan haramnya. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Hati-hati di antara halal dan haram ada perkara subhan. Dalam punya tetangga saya udah izin belum? Berarti air subhan jangan dipakai buat wudhu. Sholatnya kagak sah. Ustaz, airnya oke. Tinggal apa? Cara wudhunya. Masih banyak orang yang berwudhu, ya. Ketika air itu turun dari keran, ini masih banyak nih. Masih banyak air keluar dari keran yang dia sodorin sikut. Masih ada nggak orang wudhu begini? Ada. Dalam kitab Safinatun Najah, yang benar wudhu itu dari jari ke sikut, bukan nyodorin sikut dari sikut ke jari. Yang benar itu begini, bukan begini. Apa? Kalau tidak ada tatanan tuntunan dari Nabi, jangan dikerjain, Mansur. Tangan. Mana lagi? Ya. Kaki. Udah 40 tahun, udah 50 tahun wudhu begini, nggak sah sholatnya. Ngertiin bahasa membasuh. Membasuh itu membasahi dan mengusap. Maka orang yang berwudhu kudu dibasuh, kudu diusap. Basuh kaki bukan dari betis ke mata kaki baru ke jari. Yang benar dari jari ke mata kaki baru ke betis. Karena betis hukumnya sunnah. You understand? Yes. Maka begini baru naik. Maka begini sampai sini baru naik. Bukan begini. Ada yang begitu masih? Dandanin lagi. Ustaz, wudhunya udah benar. Oke. Yang keempat, pakaiannya kali. Pakai sarung deh. Pakai sarung jangan asal deprok. Itu debu bisa jadi debu bekas tai kucing yang ditiup angin nempel di situ. Duduk. Kamu pada duduk. Maka duduk jangan sembarangan, jangan asal deprok. Takut
tai otok, sama tai kucing yang bentuknya debu. Maka kalau mau duduk hati-hati. Bajunya benar, oke. Yang kelima apa? Bacaan Qurannya. Karena kata Allah, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ma huwa tartil? Sesuai dengan kaidah tajwidnya, makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya. Kalau belum bisa makhraj benar, jangan jadi imam panjul. Saya gedek sama imam cangkokan. Mana? Tiba sorban panjang, baju gamis tanam apa kayak GHS pengen jadi imam. Hati-hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak gak? Enak. Tapi benar. Tapi benar. Tak ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar. Benar? Salah. Ain itu keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Siapa yang mengganti ain dengan alif, maka artinya segala puji bagi Allah Tuhan Rajanya penyakit. Hati-hati. Siapa yang mengganti ain dengan alif, maka terjemahannya segala puji bagi Allah Tuhan Rajanya penyakit. Emang enak jadi imam? Benahi dulu makharijul hurufnya. Jangan menjadi imam aja terus salah jadi imam. Bukan. Arif dan bijaksana. Ini sekarang imam akhir zaman banyak kan mendepanin gaya. Taraweh pakai Al-Baqarah. Orang kampung anak dulu udah bilang ngorak. Betul. Udah pakai baca Al-Baqarah. Dia malah lagi enaknya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal-qamaru bi-husban. Aki-aki sudah berbunyi. Ketika imam nikmat dengan bacaannya sendiri tanpa memikirkan makmum-makmumnya, sampai menghilangkan kehusuan, sampai membuat makmumnya sampai kasar, maka tidak sah sholatnya. Makanya kalau jadi imam yang arif, yang bijak, kalaupun ente mau bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, cukup 3 ayat aja. Karena itu panjang, orang pegel, capek, gak semuanya demen. Benar? Jangan sombong, guys. Saya kasih tahu dalam kitab Amalatul Quran. Biarkan dia baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, tetap ina'ah lebih sempurna. Dia baca Al-Baqarah sepotong, dia baca Ali Imran sepotong, dia baca An-Nisa sepotong. Coba. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pas nggak satu surat? Satu surat pas? Berapa ayat? 3. Sempurna nggak? Biar kata ina'ah cuma 3 ayat tapi sempurna. Al-Baqarah dibaca sepanjang-panjang tetap aja nggak ada yang sempurna. Pasti sepotong. Betul nggak? Lo orang kampung kita udah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Karena aku takkan hatta zurtul maqabir karena sallallahu alaihi wasallam langsung apa? Wallah. Mama tahu
imam baca surat gede, akhirnya hilang kehusuan, timbullah kekesalan besok balik lagi. Penyebabnya sama. Lah imam-imam juga, mohon maaf kalau mau sholat lama-lama, sejarah Rasulullah itu baca Quran dari Al-Baqarah, An-Nisa itu sholatnya sendiri. Sholatnya sendiri. Nah, bacanya udah benar terakhir. Dan yang mau mulai apa? Gerakan sholat. Ini ada orang sholat begini. Nabi kagak pernah begini, bid'ah, sesat. Ada nggak salah begitu? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin sholat begitu dari dia saja? Oh, ininya takbirnya satu kalimat gak boleh potong. Wah, ya ilah imam enak banget lagunya begitu. Satu, Allahu Akbar, nggak boleh dipotong atau diputus-putus. Allah Akbar. Bagaimana Ustaz kalau yang begini? Gak apa-apa itu hilafiyah, biarin. Emang bahagianya begitu, ajian apa geni. Dia lagi mau ngeluarin ajian Pancasona. Dah, rukunya bagaimana? Allahu Akbar. Ini tangan lurusin ke dengkul ke bawah, bukan kayak orang main sumo. Terus yang kedua ini di samping. Tolonglah dilurusin. Badannya lurus, kepalanya ke bawah. Sami'allahu liman hamidah. Taruh lagi. Kalau nggak mau taruh diam. Yang penting jangan begini. Begitu sujud jangan kayak onta atau juga jangan kayak anjing. Anjing, Bagong. Wow, angkat tangan digeletakin. Kaki-kakinya semua menghadap ke kiblat. Naik terakhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Begitu asyhadu alla, tangannya begini. Asyhadu alla ilaha illallah. Nundukin. Bukan dijegregin. Yang angop tutup, yang angop tutup. Tutup. Lihat. Begitu sudah, lihat. Ini kita masih banyak yang kurang tempat ketika mengucapkan salam. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kurang tepat. Mana yang tepat? Assalamualaikum. Kumnya ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan lohnya ke kanan atau ke kiri. Ini kita masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang tepat. Yang tepat itu kumnya ke kanan. Kami ucapkan salam sejahtera keselamatan untuk mereka yang ada sebelah kanan, yang ada sebelah kiri. Mana lagi yang kurang tepat? Begitu salam pakai acara begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Tangan dibalik, ada. Ya, terus. Terus, lanjut. Jangan dibalik, emang apalagi sholat kita minta duit. Tetepin. Jangan gini. Assalamualaikum. Ya masih begini. Ini nggak ada di ajaran Nabi. Biasanya lurusin. Terus tangan kirinya jangan dekat dengkul, jangan begini, tapi tarik lurusin pada dengkul. Menghadap ke kiblat semua-muanya. Ustaz, gerakannya udah benar, apalagi yang belum benar. Tempat sholatnya kalian tidak pintar. Sholatnya bersih, barangkali makanannya banyak ya, karena banyak orang yang juga sholat tapi ternyata sholatnya belum dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa kata Rasulullah? Man lam tantahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yanzil minallahi abada. Apabila ada orang yang sholat tapi ternyata sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka dapat dipastikan orang ini tidak akan dekat dengan Allah, melainkan makin jauh. Sholat gapek, sholat caci maki berjalan, sholat tapi masih suka menghina orang. Satu tanda ini sholat mendapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kata sholat yang benar bagaimana? Terakhir, kata Nabi, sholat utama seluruh. Siapa yang pengen sholatnya benar, kata Nabi, sholat utama seluruh. Sholatlah kamu dengan menetapkan hati, biar menjadi as-sadiqatu min tauhidillah. Maksudnya menetapkan hati itu, maksudnya biar tauhidmu jujur amanah hanya kepada Allah. Kan ada orang sebelum sholat gak ada yang dipikirin, begitu takbir, apa wae dipikirin, kacaunya lagi, nyari kunci ketemunya dalam sholat. Terus selama 3 rakaat di sholat kami yang dia pikirin kunci gimana kunci. Astagfirullah, buset dalam hatinya 7% putaran kolam. Ada nggak orang yang sholat begitu? Ada. Ya itu dia pelakunya. Kalau kunci pun mana ketemunya dalam sholat. Berarti kita tipikal orang yang sholatnya belum asal dan patuh di tauhidillah, belum benar, dan belum pernah amanah dalam urusan tauhid kepada Allah. Makanya sholat jangan dengan merasa, tapi sholatlah dengan merasa. Kata Nabi, sholat itu pertama sholatlah kamu dengan menetapkan hati. 2, sholatlah kamu dengan merendahkan diri. Sholatlah kamu dengan merintih dalam kerinduan, dalam cinta kekhusyuan kepada Allah. Dan letakkanlah yadaika kedua tanganmu, takut seraya berkata Allahumma man lam yaf'al siapa orang yang tidak melakukan itu, maka dia tergolong orang yang sedikit amalnya. Maksudnya sholat tetap berpahala, cuma tidaklah sempurna pahalanya. Maka saya tarik 3 kesimpulan. Siapa yang pengen sholat, hendaknya bersihin dulu jasadnya, pakaiannya dari segala najis, kecil ataupun besar, dan bersihkan dulu hati. Jangan ada sifat ujub, riya, sum'ah, sombong di dalam beribadah kepada Allah. 2, siapa yang pengen sholat, benahi dulu sebelum sholat. Begitu sudah sholatlah dengan menetapkan hati, menetapkan diri dan jiwa, rendahkan dirimu, tunduk
seluruhnya kepada Allah. Yang ketiga, itu bukan perkara sholat aja. Selesai sholat jangan ditinggal apa? Zikirnya. Karena zikir itu perintahnya ayyuhalladzina amanu billahi dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikir dan tasbih perintah, jangan ditinggal. Yang terakhir apa? Doa. Jangan tinggalin doa. Terkhusus maksiatun. Orang yang meninggalkan doa satu tanda dia telah bermaksiat kepada Allah. Jadi itu bukan perkara tentang sholat saja. Zikirnya jangan ditinggal. Mana? La ilaha illallah wahdahu la. Kalau maghrib amal subuh 10. Lanjutin Allahumma jalla minan nar 7 kali. Allahumma tassalam terakhir boleh menjadi orang yang mengatakan subhanallah. Habis subhanallah la ilaha illallah kelar doa. Doa jangan salah. Pak, meletakkan tangan jangan sampai salah. Ini ada orang didoain tangannya semper. Nah itu aja. Sikat. Saya ke depan kalau ada orang didoain tangan begini. Amin. 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 Ingat Allah sangat benci orang yang didoain tangannya semper. Makruh. Yang kedua, nih yang nggak boleh ditekap. Tangannya begini, nggak boleh. Yang ketiga, kata Nabi, absul yadaka dua sotekan, angkat tanganmu, lurusin pada dadamu. Berarti bagaimana? Nih, 1, 2, 3, lurus sama dada. Yang nggak boleh begini bu. Sudah boleh ya. 1, 2, 3. Yang keempat nggak boleh tuh, awas. Jadi angkat tangan lurusin pada dada, jangan semper. Dengan begitu doa kita akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga sholat kita yang sudah beberapa kita lakukan semoga diterima Allah. Ruku kita diterima Allah, sujud kita diterima Allah, bacaan kita diterima Allah, zikir kita diterima Allah, doa kita juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Nabi Al-Fatihah. Ini doa dari saya aja, doa kebahagiaan antara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tinggi Bismillahirrahmanirrahim. Doa kebahagiaan yang tinggi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas tausiah dan sana pada malam ini. Baik, kita berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita buka, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah doa kita dipimpin oleh Ustaz Haji Muhammad pada tempat insyaallah. إنك مجيب الدعوات وقضي الحاجة
وارزقنا الاستقامة ويسر لنا زيارة مكة والمدينة اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا حلالا مباركا في طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فيا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المبين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah dengan keterangan doa penutup maka selesai acara pada kesempatan malam hari ini. Dari saya atas nama pembacaan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak benar. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.